Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 16, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa terasa udah hampir 3 minggu saya tidak buat konten di channel ini, gitu ya. Dan pada hari ini seperti yang sudah saya janjikan, kita akan membahas mengenai Jesus in the book of Jeremiah, Yesus dalam kitab Yeremia, gitu ya. Ayat yang pertama tadi kita baca tentang bagaimana dalam firman Tuhan waktu itu Yesus bertanya pada murid-muridnya tentang siapakah dia, gitu ya. Dan kemudian ada orang mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, gitu ya. Dan ada satu nabi yang dimention secara khusus di sana yaitu Yeremia atau para nabi yang lain, gitu ya. Pengakuan Petrus ini kalau kita lihat dalam Markus dan dalam Lukas kata Yeremianya tidak disebutkan, gitu ya. Tetapi khusus yang di Matius di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, Elia, atau Yeremia atau salah satu dari para nabi yang lain, gitu ya. Dan kemudian kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Yesus pasti nabi bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu ya. Dan saya yakin cerita lebih lengkapnya Anda udah tahu, gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran dalam firman Tuhan bagaimana Nabi Yeremia ini menjadi sesuatu yang sangat erat berkaitan dengan masa-masa perjanjian baru, gitu ya. Pada video ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang bagaimana Yeremia ada dalam perjanjian baru, salah satunya pada peristiwa yang tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana Yeremia bertindak berperilaku seperti hal yang Yesus lakukan. Dan itu menjadi satu gambaran tentang pribadi Yesus yang ada dalam diri Yeremia, gitu ya. Di bagian ketiga saya akan membahas bagaimana Allah dalam hal ini adalah pribadi Yesus yang kemudian berbicara secara pribadi kepada Yeremia. Dan terakhir bagian yang keempat tentunya adalah nubuatan-nubuatan dalam kitab Yeremia tentang Yesus, gitu ya. Jadi video ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Untuk lebih jelasnya mengenai latar belakang geografis, latar belakang sejarah mengenai Nabi Yeremia ini saya pernah buat video sejarah kitab dengan istri mengenai kitab Nabi Yeremia. Jadi kalau Anda ingin lebih jelas mengenai latar belakang sejarah dan segala macamnya, isi kurang lebih dari kitab Nabi Yeremia, silahkan Anda nonton video kita tentang sejarah Alkitab Nabi Yeremia, gitu ya. Oke, kita akan mulai bagian yang pertama tentang Nabi Yeremia dalam perjanjian baru. Karena itu kenapa kita harus kaitkan antara pribadi Yesus dalam kitab Nabi Yeremia, karena dalam perjanjian baru Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang sering dimention, dan salah satunya adalah peristiwa tadi. Bagaimana waktu Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku, gitu ya. Dan bilang dikatakan sana Yohanes Pembaptis, Elia, karena ada kemiripan dengan orang ini. Dan salah satunya adalah Yeremia, gitu. Jadi orang banyak menduga bahwa Yesus itu adalah seorang seperti Yeremia karena banyak kemiripan di sana, gitu ya. Selain peristiwa itu juga Nabi Yeremia, nubuatan-nubuatannya ada beberapa yang tertulis dalam perjanjian baru seperti pada waktu pembunuhan bayi pada waktu Yesus lahir, gitu ya. Kita bisa lihat sebentar dalam Matius 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, gitu ya. Terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak akan ada lagi, gitu ya. Jadi pada waktu itu bagaimana kemudian Herodes membunuh bayi 2 tahun ke bawah, dan itu menjadi penggenapan dari kitab Nabi Yeremia. Nubuatan Yeremia sendiri tentang bagaimana Rahel menangisi itu ada dalam Yeremia pasal 31 ayat 15, dikatakan, beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan dan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi, gitu ya. Dan itu salah satu bagian bagaimana yang terjadi pada waktu pembunuhan bayi oleh Herodes, itu mengenapi perkataan Nabi Yeremia. Sekali lagi Nabi Yeremia muncul di dalam masa perjanjian baru, gitu ya. Hal yang ketiga juga yang terjadi pada waktu itu bagaimana kemudian Yudas Iskariot pada saat dia menerima uang dan kemudian menyerahkan Yesus, dan kemudian dalam firman Tuhan dikatakan uang itu kemudian dilempar dan kemudian Yudas Iskariot menggantung diri, dan kemudian uang itu digambarkan seperti dibeli untuk sebidang tanah, yaitu Hakaldama atau tanah darah,
gitu ya. Itu ada dalam Matius 27. Matius 27 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dimention lagi Nabi Yeremia. Gitu ya. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Kata 30 uang perak ini sebenarnya kalau Anda cek dalam kitab Nabi Yeremia itu tidak tertulis secara jelas. Justru kata 30 uang perak itu dalam kitab Sakaria. Gitu ya. Tetapi lanjutannya dikatakan di Matius 27 tadi di ayat 10-nya, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dalam dalam kitab Sakaria dikatakan untuk penuang logam, uang 30 keping perak itu. Gitu ya. Dan dikatakan memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan oleh Tuhan. Dan ini bicara soal bagaimana kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 di mana Tuhan menyuruh Yeremia untuk datang ke rumah tukang periuk, gitu ya. Dan saya yakin Anda bisa lebih baca ceritanya lebih jelas mengenai peristiwa itu, gitu ya. Itu 3 peristiwa dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Baru di mana nama Nabi Yeremia disorot di sana. Pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, pada waktu terdengar ratap tangis pembunuhan bayi oleh Herodes, dan kemudian pada waktu 30 uang perak yang dilempar oleh Yudas Iskariot. Dan itu digambarkan menggenapi semua kitab nubuatan dari kitab Nabi Yeremia. Gitu ya. Itu ada Yeremia dalam masa Perjanjian Baru. Yang kedua, sekarang kalau kita lihat sendiri kitab Yeremia, maka ada beberapa peristiwa bagaimana Yeremia bertindak atau Yeremia berperilaku yang menjadi satu gambaran seperti apa yang dilakukan Yesus. Nah, ini yang menarik, saudaraku. Gitu ya. Jadi Yeremia melakukan tindakan-tindakan kenabian yang dia berperilaku, dia act like Jesus, gitu ya. Dia berperilaku seperti halnya Yesus, gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah bagaimana Yeremia menjadi satu pribadi yang menubuatkan kehancuran bait suci, dan ini dilakukan juga oleh Yesus dalam kitab. Kalau kita lihat dalam Yeremia 27 ayat 22 dikatakan, semuanya telah diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai pada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat itu. Gitu ya. Saya bilang di sejarah Alkitab saya pernah jelaskan dengan isi di sana bahwa inti kitab Nabi Yeremia adalah Yeremia bernubuat tentang kejatuhan kerajaan selatan dibuang oleh Babilonia. Gitu ya. Yeremia hidup sejak zaman Yosia sampai dengan raja yang terakhir Sedekia, ada kurang lebih 5 raja di sana. Gitu ya. Dan Yeremia menyaksikan bagaimana umat Tuhan waktu itu diserang oleh Babilonia dan bait suci dihancur ratakan. Gitu ya. Dan Yeremia menubuatkan hal itu. Gitu ya. Dan saya pernah perjelaskan bahwa Yeremia menubuatkan tentang kehancuran bait suci yang dibangun oleh Salomo, bait suci yang pertama. Dan tindakan yang dilakukan oleh Yeremia pada waktu dia bernubuat tentang kehancuran bait suci, itu adalah tindakan yang dilakukan juga oleh Yesus pada waktu Yesus bernubuat bagaimana bait suci akan dihancurkan, yaitu bait suci yang kedua. Gitu ya. Itu hal yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana Yeremia bertindak. Yeremia berperilaku seperti hal yang Yesus lakukan. Dia bernubuat bagaimana bait suci akan dihancurkan, dan Yesus melakukan hal yang sama. Yeremia menubuatkan bait suci yang pertama, Yesus menubuatkan bait suci yang kedua yang akan dihancurkan. Gitu ya, dikatakan di sana bahwa tidak ada batu yang tertumbuk di atas batu yang lainnya. Gitu ya, saya yakin ayatnya ada dan saya sudah cukup tahu. Gitu ya. Itu yang pertama dalam firman Tuhan, bagaimana Yeremia act like Jesus. Gitu ya. Hal yang kedua yang tentunya kita tahu, yang pernah saya singgung juga di video terakhir, bagaimana Yeremia disebut dengan weeping prophet. Gitu ya, seorang nabi yang meratap, karena dia meratapi bagaimana peristiwa umat Tuhan dihancurkan, bagaimana bait suci dihancurkan dan umat Tuhan dibuang ke Babilonia. Dan Yeremia menjadi saksi hidup dan Yeremia meratapi hal itu. Gitu ya, sehingga akhirnya ditulislah dalam kitab Peratapan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yeremia 9 ayat yang pertama dikatakan, sekiranya kepalaku penuh air dan air mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Gitu ya. Jadi digambarkan Yeremia meratapi, Yeremia menangisi peristiwa bagaimana umat Tuhan hancur pada waktu itu, Yerusalem di bumi ratakan, dan kemudian bait suci hancur dan diangkut semua ke Babilonia. Dan Yeremia meratapi hal itu. Gitu ya. Dan tindakan meratapi bagaimana satu umat Tuhan yang kemudian dibuang ke tangan orang berdosa, itu juga dilakukan Yesus pada waktu Yesus melihat Yerusalem. Gitu ya. Dalam Lukas 19 ayat 41 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yesus dekat dan melihat kota Yerusalem, dikatakan ia menangisinya.
gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain di Matius dikatakan bahwa Yesus berkeluh kesah dengan Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu menguburkan engkau. Seperti induk ayam menguburkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Dalam Lukas dikatakan bahwa ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, Yesus melihat Yerusalem, ia menangisinya. Dan ini digambarkan seperti itulah yang dilakukan oleh Yeremia dan oleh Yesus. Jelas, saudaraku? Kalau Anda lihat di internet ada beberapa hal yang lain yang saya tidak akan ambil di sini, bagaimana Yesus dan Yeremia adalah pribadi yang bicara soal dari sesuatu yang adalah keluarga imam dan kemudian menjadi raja. Kemudian adalah seorang nabi, gitu ya. Nanti kita akan lihat bagian yang lain tentang hal itu, tetapi saya tidak akan menyoroti. Yang pertama adalah bagaimana Yesus dan Yeremia bernubuat tentang kehancuran bait suci, dan yang kedua bagaimana Yesus dan Yeremia meratapi bangsanya, meratapi bangsa Israel. Yang ketiga yang menjadi satu tindakan kenabian yang dilakukan oleh Yeremia, bagaimana itu dilakukan juga oleh Yesus. Kalau Anda baca dalam Yeremia pasal 32, ada cerita yang menarik bagaimana pada waktu itu Allah menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah di Anatot. Anatot itu adalah tempat lahirnya Yeremia, dia berasal dari sana, dia adalah keluarga imam, gitu ya. Dan Allah menyuruh dia untuk membeli sebidang tanah, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa ini menjadi satu jaminan keselamatan. Kalau Anda lihat pasal 32, judul perikopnya adalah jaminan keselamatan untuk Yehuda yang akan datang, gitu ya. Jadi digambarkan di sana bahwa Allah menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah karena Allah berjanji bahwa umat Tuhan akan dihancurkan dan dibuang ke Babilonia, tetapi Allah berjanji akan membawa mereka kembali. Dan sebagai jaminan, sebagai bukti bahwa Allah akan membawa mereka kembali, Yeremia disuruh membeli sebidang tanah di Anatot, gitu ya. Kita lihat sedikit beberapa ayatnya, saudaraku, dalam Yeremia 32 ayat 6-7. Anda bisa lihat lebih detail dalam Yeremia pasal 32. Dikatakan ayat 6-7, berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hamaleel anak Salum, pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Dan kemudian saya pernah bahas juga bagaimana kemudian Yeremia membuat surat hutang, surat pembelian dan segala macamnya, dan itu seperti gambaran yang Yesus lakukan, gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara soal sebidang tanah, bicara soal tanah perjanjian, bicara soal bagaimana waktu itu Allah bernubuat bahwa Yerusalem akan dihancurkan dan umat Tuhan akan dibuang ke Babilonia, tetapi Allah berjanji akan membawa mereka kembali pulang. Dan sebagai jaminan dari itu semua bahwa Allah menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah di tempat kelahirannya sendiri, yaitu di Anatot, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran dengan adanya sebidang tanah, itu menjadi satu manifestasi, itu menjadi suatu bukti bahwa Allah akan membawa mereka kembali pulang ke tanah perjanjian, gitu ya. Nah, bagaimana ini korelasinya dengan pribadi Yesus? Saya pernah jelaskan dalam beberapa video bahwa yang disebut dengan tanah perjanjian itu semata-mata bukan bicara soal tanah perjanjian secara jasmani, gitu ya. Yang disebut dengan tanah perjanjian di sini sesuatu hal yang rohani, dan Yesus berkata bahwa lebih baik aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku bisa mempersiapkan tempat di sana. Aku bisa mengutus Roh Kudus kepadamu dan aku mempersiapkan tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan apabila aku telah selesai mempersiapkan tempat, aku akan datang kembali menjemputmu. Kata firman Tuhan seperti itu. Dan itu menjadi satu gambaran bagaimana Yesus dengan darahnya itu membeli sebidang tanah dari tempat asalnya itu sendiri, yaitu Anatot dalam ilustrasi Yeremia. Dalam kekristenan, dalam Yesus bicara soal tanah di surga, itulah tanah perjanjian, perhentian yang sesungguhnya, gitu ya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dikata, di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Seperti Yeremia disuruh Tuhan membeli sebidang tanah di Anatot sebagai bukti jaminan keselamatan untuk Yehuda yang akan datang. Seperti itulah Yesus mengorbankan darahnya demi menyediakan sebuah tempat bagi Anda dan saya sebagai jaminan bahwa Anda dan saya akan kembali ke tempat di mana dia berasal. Jelas, saudaraku? Itu hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yeremia, yang menjadi satu gambaran manifestasi dari apa yang dilakukan Yesus, gitu ya. Hal yang keempat, dalam firman Tuhan ada satu ungkapan yang dilakukan oleh Yeremia yang sangat unik, saudaraku. Bagaimana Yeremia berkata bahwa aku seperti anak domba yang dibawa ke tempat sembelihan, gitu ya. Dan ini saya yakin sekali Anda tentu tahu bagaimana Yesaya pernah bernubuat seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian, yang di hadapan orang yang bunting bulunya dia tidak membuka mulutnya. Dan itu dilakukan oleh pribadi Yeremia.
Gitu ya. Dalam Yeremia 11 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Gitu ya. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita membinasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Ilustrasi pohon dalam firman Tuhan sering digambarkan Yesus itulah pohon anggur yang benar. Dan di sini digambarkan banyak orang yang hendak membinasakan pohon ini. Orang itu hendak membunuh Yeremia. Gitu ya, dengan buah-buahnya marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Gitu ya. Dalam nubuatan Yesaya dikatakan rupanya tidak elok lagi gitu ya. Dan kita mengira dia kena kutuk, dihukum dan tidak salah, padahal dosa kita lah yang ditanggungnya. Dan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Yeremia. Gitu ya. Jadi di bagian yang kedua bagaimana Yeremia bertindak act like a Jesus. Di sana digambarkan bagaimana Yeremia menubuatkan kehancuran bait suci yang dilakukan oleh Yesus juga. Dan bagaimana Yeremia meratapi bangsanya, seperti itu juga Yesus meratapi Yerusalem. Dan bagaimana Yeremia membeli sebidang tanah sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang dilakukan juga dengan Yesus, menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Yeremia menempatkan dirinya, dia merasa bahwa dia adalah domba keluh yang dibawa ke dalam pembantaian untuk disembelih. Dan banyak orang bersepakat jahat untuk membunuh dia. Supaya namanya tidak diingat lagi di antara manusia, dia digambarkan seperti pohon yang akan dibinasakan sampai ke buah-buahnya. Jelas tahu? Itu bagian yang kedua tentang bagaimana Yeremia bertindak dan menjadi satu gambaran tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Di bagian yang ketiga digambarkan di sana adalah dalam kitab Yeremia bagaimana Allah dalam hal ini pribadi Yesus berbicara langsung kepada Yeremia. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia memang banyak saat-saat di mana Allah berbicara dengan Yeremia pada waktu Allah memanggil Yeremia, kemudian Yeremia disuruh melakukan beberapa tindakan kenabian seperti menyembunyikan ikat pinggang yang lapuk di tepi sungai Efrat. Saya pernah bahas khusus tentang video itu. Yeremia juga disuruh mengunjungi tukang periuk dan melihat bagaimana tukang periuk itu membentuk periuk dan menghancurkannya. Yeremia juga pernah disuruh Tuhan untuk membawa gandar di atas bahunya yang menggambarkan seperti itulah umat Tuhan akan dibuang 70 tahun ke Babilonia. Gitu ya. Dan dari banyak firman Tuhan yang datang, ada bagian-bagian tertentu yang nampak diucapkan ulang oleh Yesus. Sehingga di sana digambarkan bahwa Allah berbicara kepada Yeremia. Dan hal ini adalah pribadi Allah, ini adalah Yesus itu sendiri. Pada saat kapan saja, kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 31, yang menarik dalam kitab Yeremia pasal 31, di sana bicara soal perjanjian baru, New Covenant. Gitu ya. Perjanjian baru dalam perjanjian lama, sekali lagi saudara, perjanjian baru dalam perjanjian lama, pertama kali muncul dalam kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia ada kata yang itu New Covenant, suatu perjanjian baru, di mana pada perjanjian lama kata ini tidak pernah disebutkan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku, kata Allah, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sana Allah berfirman kepada Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Korintus yang disebut dengan perjanjian baru dikatakan 1 Korintus 11 ayat 29, di 25 dikatakan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di Yeremia bilang, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dan kemudian digenapi dalam Yesus Tuhan. Dan dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi pada waktu Allah berbicara kepada Yeremia, dia adalah pribadi Yesus yang berbicara tentang suatu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Gitu ya. Dalam Ibrani 8 kalau kita lihat bagaimana di sana tentang imam besar dari suatu perjanjian baru, nanti kalau Tuhan izinkan saya juga ingin membahas mengenai konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Ada sesuatu yang sangat berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Old Covenant sama New Covenant. Gitu ya. Dalam Ibrani 8 ayat 13 dikatakan, oleh karena dia berkata-kata, dia di sini adalah Yesus, imam besar yang agung. Berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan bahwa yang pertama ya sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Di Yeremia digambarkan bahwa aku Tuhan, aku Allah mengadakan perjanjian yang baru. Dan saya sudah bilang tadi kata perjanjian baru dalam perjanjian lama itu pertama kali muncul dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31.
gitu ya. Dan di sana digambarkan bahwa aku Allah akan mengadakan perjanjian baru, dan itu semua bicara soal bagaimana Yesus berbicara bahwa dialah yang mengadakan perjanjian baru, gitu ya, yang dimeteraikan dengan darahnya, gitu ya. Itu momen pertama di mana momen-momen dalam firman Tuhan di mana Allah berbicara kepada Yeremia, pribadi Yesus berbicara kepada Yeremia, gitu ya. Hal yang kedua selain dalam perjanjian baru yang menarik adalah Anda tentu tahu peristiwa bagaimana Yesus menyucikan bait suci, gitu ya. Banyak orang membahas kenapa sih pada waktu Yesus menyucikan bait suci, Yesus tiba-tiba bertindak sangat frontal. Kemudian Yesus membalikan meja penukar uang, Yesus membuat cabuk dan segala macam, gitu ya. Dan saya juga pernah membahas salah satu video mengenai Yesus menyucikan bait suci ini, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ternyata dalam Yeremia Allah pernah berbicara kepada Yeremia tentang hal ini, gitu ya. Dalam Yeremia 7 ayat 11 dikatakan, "Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini?" Gitu ya. Dia bilang, "Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan." Jadi di Yeremia sudah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa engkau sudah membuat rumahku menjadi sarang penyamun. Aku sendiri, aku akan melihatnya, kata Tuhan. Allah berbicara kepada Yeremia bahwa umat Tuhan sudah menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Dan Allah berkata bahwa aku sendiri yang akan melihatnya. Gitu ya, demikianlah firman Tuhan. Itu Yeremia 7 ayat 11. Gitu ya. Karena itu wajar kalau dalam firman Tuhan tiba-tiba pada waktu Yesus mencucikan bait suci nampak segala sesuatu berubah. Gitu ya. Yesus tidak lagi berbicara dengan tenang, tetapi dia sangat emosional dan kemudian dia bongkar balikan. Ternyata memang udah ratusan tahun sebelumnya Allah sudah berbicara kepada Yeremia, aku sendiri akan datang. Aku sendiri akan melihat semuanya bagaimana engkau menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Gitu ya. Dalam Matius 21, saya ambil di sini aja, ayat 12 sampai 13 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepadanya, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yeremia bilang, engkau sudah menjadikan rumahku yang atasnya namaku disebut sebagai sarang penyamun. Dan kalau aku sendiri akan melihatnya. Dan itu digenapi pada pribadi Yesus, bagaimana Yesus melihat bagaimana rumah Tuhan, bait Allah menjadi sarang penyamun, dan Yesus membongkar balikan itu semua. Gitu ya. Itu dua hal dalam firman Tuhan, bagaimana Allah dalam hal ini pribadi Yesus berbicara, ngomong langsung dengan Yeremia pada saat dia berbicara soal perjanjian baru. Tidak ada Allah yang berbicara soal perjanjian baru selain pribadi Yesus. Dan tidak ada Allah yang membongkar balikan bait suci selain dari pribadi Yesus. Dan itu Yesus sudah katakan terlebih dahulu kepada Yeremia. Jelas, saudaraku? Tentunya di bagian yang terakhir adalah bagian yang keempat, kita bicara tentang firman Tuhan atau nubuatan-nubuatan tentang kemunculan kehadiran pribadi Yesus, bagaimana Allah yang menjadi manusia. Gitu ya. Dalam Yeremia 23 ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dibilang di sana, aku akan menumbuhkan tunas adil, sang tunas bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Gitu ya. Itu di Yeremia pasal 23. Tetapi tidak sampai sana, saudaraku, dalam Yeremia pasal 33. Ini juga ada yang menarik, saudaraku. Kalau Anda baca Yeremia pasal 33, itu bicara soal bagaimana Allah mengikat perjanjian terhadap keturunan Daud dan keturunan Lewi. Gitu ya. Keturunan Daud dan keturunan Lewi ini sesuatu yang menarik. Karena keturunan Daud, saya sudah bilang tadi, keturunan Daud itu adalah keturunan raja. Sedangkan Lewi itu bicara soal imam, gitu ya. Dan saya sudah pernah jelaskan bahwa tidak ada imam yang menjadi raja dan tidak ada raja yang menjadi imam selain daripada Melkisedek, dan itu selain daripada pribadi Yesus. Dan dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Yeremia pasal 33 Allah mengadakan perjanjian bagaimana keturunan Daud dan keturunan Lewi akan memerintah selama-lamanya. Dan ini menjadi sesuatu yang khusus, saudaraku. Karena keturunan Lewi biasanya jarang disinggung. Gitu ya. Dan ini bicara soal keturunan raja dan keturunan imam. Dan tidak ada raja yang menjadi imam dan tidak pernah ada imam yang menjadi raja. Satu-satunya imamat yang rajani itu adalah Yesus dengan keturunannya. Gitu ya. Dalam Yeremia 33 ayat 15 dikatakan, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan. Disebut lagi tunas keadilan bagi Daud, dan dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Gitu ya. Di bawahnya kalau kita lihat Yeremia pasal 33 ayat 25 sampai 26 dikatakan, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam
dan aturan langit dan bumi, maka aku juga pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud. Gitu ya. Sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Di sini digambarkan bahwa kalau aku tidak menetapkan perjanjian dengan siang dan malam, maka aku akan menolak keturunan mereka. Tetapi Allah sudah melakukan perjanjian dengan siang dan malam, sehingga akhirnya Tuhan tidak mungkin menolak keturunan Yakub dan keturunan Daud. Sehingga dikatakan mereka akan memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu ya. Dan ini kembali lagi soal bicara Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kemarin saya sempat bahas, bahwa itu bicara semua tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Dan itu semua gambaran dalam firman Tuhan tentang apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia tentang pribadi Yesus. Yang pertama adalah bagaimana Yeremia adalah perjanjian baru. Dalam beberapa momen pada saat Yesus bertanya pada murid-muridnya, orang lain melihat bahwa Yesus seperti Yeremia. Gitu ya. Dan kemudian pada waktu ada bayi kecil dibunuh, dan juga pada waktu 30 uang perak diberikan untuk tanah tukang periuk, dan itu semua bicara soal sesuatu yang tertulis dalam kitab Yeremia. Dan bagian kedua digambarkan bagaimana Yeremia bertindak, berperilaku yang menjadi gambaran tentang pribadi Yesus. Dia bernubuat tentang kejatuhan bait suci, dia meratapi bangsanya, dan dia membeli sebidang tanah. Dan yang terakhir adalah bagaimana Yeremia menjadi domba yang dibawa ke domba jinak yang dibawa ke sembelihan. Dan gitu ya. Dan bagian ketiga bagaimana Yesus berbicara pada Yeremia, bagaimana itu dibicarakan yang pertama tentang perjanjian baru, dan yang kedua tentang bagaimana umat Tuhan, bagaimana bait suci menjadi sarang penyamun. Dan Yesus berkata, aku sendiri akan datang melihatnya. Gitu ya. Dan nubuatan tentang pribadi Yesus ada dalam Yeremia tadi tentang sang tunas, dan itu semua bicara soal perjanjian terhadap keturunan Daud dan keturunan Lewi. Lebih jelasnya Anda bisa lihat Yeremia pasal 33 tentang hal itu, dan itu adalah gambaran dalam firman Tuhan Yesus dalam kitab Yeremia. Jelas dong, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Lebih jauh lagi silahkan Anda menggali sendiri, Anda bisa membacanya sendiri kitab Yeremia, dan sekali lagi saya sudah buat video tentang sejarah Alkitab tentang kitab Nabi Yeremia. Jelas dong, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.